kalau kita melihat rencana bisnis bank di tahun 2024 2026, kredit itu masih diperkirakan itu melanjutkan tren yang positif. Itu saya kira harapan kita, dan ini juga kalau kita baca dari RBB itu mungkin di tahun 2024 ini kita juga akan tetap prediksi kita pada angka double digit ya. Nah, ini saya kira sejalan dengan kondisi makroekonomi Indonesia yang juga tetap tumbuh stabil di kisaran 5%. Tentu dengan ditopang permintaan konsumen yang masih cukup kuat. Ini juga terkait dengan aktivitas penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Kemudian dengan kondisi makro domestik yang diperkirakan masih terjaga baik di tahun 2024 ini, dengan kredit yang dan DPK juga diperkirakan tetap tumbuh dengan sehat. Dengan demikian LDR itu diperkirakan berada pada rentang 84 sampai dengan 86%. Sejalan dengan hal ini juga risiko kredit diperkirakan juga relatif terjaga. NPL gross sekitar 2 sampai 2,5%. Adapun bottom line kinerja perbankan, yaitu tingkat profitabilitas perbankan, diperkirakan juga melanjutkan pertumbuhan positif dengan laba bersih dapat meningkat sekitar 9 sampai dengan 10% ya secara year on year. Juga capaian NIM pada rentang 4 sampai 5%. Berdasarkan RBB 2024 dan 2026 juga sebagaimana tersebut di atas, itu sektor-sektor yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kredit itu, ini antara lain tentu saja adalah terkait dengan sektor rumah tangga, sektor perdagangan, dan sektor industri pengolahan. Nah, ini mungkin tidak banyak bergerak saya kira. Selain itu juga ada sektor pendidikan, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, dan serta aktivitas terkait penanganan kesehatan dan juga aktivitas sosial juga diproyeksikan dapat tumbuh relatif tinggi pada tahun ini. Terkait dengan hal tersebut juga OJK tentu saja akan melakukan prudential meeting dengan masing-masing bank yang terkait dengan RBB. Ini seperti yang saya singgung tadi di depan, dalam rangka melakukan semacam fine tuning terhadap RBB, tentu saja agar kontribusi perbankan kita itu betul-betul bisa optimal dalam mendorong perekonomian nasional. Selain itu juga OJK juga mempertimbangkan tentu saja faktor-faktor lain, proyek perkembangan kondisi makroekonomi secara global dan domestik juga, dan juga kita jangan lupa bahwa informasi dari RBB yang kita sudah dapat itu adalah berbasis data baru bulan September 2023 ini, sehingga tentunya terdapat proyeksi awal yang perlu penyesuaian dalam waktu 3 bulan sampai Desember itu. Saat ini mungkin belum bisa kami laporkan ya, ini masih dalam proses pelaporan oleh bank, jadi belum final seluruhnya.